Hola Mina, kemarin saya sudah sedikit membahas informasi paling penting dari Black Clover, yaitu sedang diproduksinya sequel atau lanjutan anime Black Clover yaitu season 5 yang akan mengadaptasi arc invasi kerajaan Spade. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa informasi tambahan yang tentunya akan membuat para penggemar Black Clover semakin kegirangan, terutama tentang manganya. Apa saja informasi itu? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Seperti yang sudah kita ketahui, manga Black Clover tahun ini, tepatnya 16 Februari 2025, sudah berusia genap 10 tahun. Di usianya yang 10 tahun ini ternyata sangat spesial bagi para penggemar Black Clover di seluruh dunia. Selain munculnya informasi resmi tentang lanjutan anime Black Clover season 5 yang sedang dalam masa produksi, ada juga kabar baik lainnya. Ternyata ada 10 proyek Black Clover yang akan dirilis dalam rangka ulang tahun Black Clover ke-10 ini. Salah satu proyek utamanya adalah lanjutan animenya tadi. Untuk memperingati dimulainya kelanjutan animenya, visual baru pun akan dirilis, di mana visual itu akan memperlihatkan apa yang akan terjadi di masa depan dalam animenya. Visual ini akan memberi penggemar Black Clover sekilas gambaran tentang alur baru yang sengit dalam animenya nanti. Alurnya itu sudah bisa dipastikan tentang pertarungan atau invasi yang dilakukan kerajaan Clover ke kerajaan Spade demi mengalahkan Darkrai dan menyelamatkan dua kesatria sihir mereka, yaitu Yami Sukehiro, Kapten Squad Black Bull, dan William Van Jange, Kapten Squad Golden Dawn. Selain itu diungkap juga tentang pengaturan atau penyesuaian karakter yang baru yang dirancang oleh studio Pierrot untuk karakter Asta dan Liebe. Penampilan Asta diperbarui sehingga akan lebih akurat lagi dengan Asta dalam versi manganya. Lalu ada versi yang sangat imut dari Liebe dalam bentuk chibinya yang sangat mungil dan menggemaskan. Selain itu, video promosi spesial untuk anime pun sekarang sudah tersedia, tapi masih belum bisa diakses. Nantinya ada sebuah QR code yang bisa kita scan. QR code itu akan mengarahkan kita kepada channel resminya Jam Giga, dan di sanalah kita akan bisa melihat video promosi spesial anime Black Clover. Saat ini QR code itu masih belum bisa diakses. Kemungkinan besar baru bisa diakses saat majalah Weekly Shonen Jump edisi ke-32 dirilis secara resmi tanggal 7 Juli 2025 nanti. Selain tayang di TV nasional Jepang, ternyata anime TV Black Clover pun akan hadir di TVR. TVR adalah sebuah layanan streaming video asal Jepang yang gratis dan didukung iklan, di mana pengguna bisa menonton program TV yang biasa tayang di TV Jepang, seperti drama, variety show, anime, olahraga, dan berita melalui komputer, smartphone, tablet, atau smart TV. Layanan ini didukung oleh beberapa stasiun TV besar Jepang, seperti Nippon TV, Asahi TV, Fuji TV, TBS, dan TV Tokyo. Selain itu, kita diperlihatkan sebuah key visual yang benar-benar luar biasa. Visual ini bukan hanya sekedar gambar promosi biasa, tapi semacam deklarasi kekuatan baru dari Asta, sang karakter utama kita. Di sana, Asta tampil dengan Devil Union mode miliknya, yaitu bentuk gabungan antara dirinya dan Liebe, sang iblis anti sihir. Penampilannya benar-benar dominan, penuh aura dan energi gelap, tapi yang paling mencolok adalah senjata yang dia gunakan saat itu, yaitu Demon Slasher Katana, yang sedang mengeluarkan teknik barunya, yaitu Infinite Slash Equinox atau Zanma Mugen Giri Higan. Teknik ini bukan teknik biasa. Ini sebenarnya awalnya teknik andalan Kapten Yami, yaitu Manazon Darklock Dimension Slash Equinox atau Manazon Yami Matoi Jigen Giri Higan. Berhubung saat ini katana Yami digunakan Asta, Asta pun mengadopsi teknik andalan Kapten Yami itu, tapi dimodifikasi dengan sempurna oleh Asta. Dalam manga Black Clover, Asta baru satu kali menggunakan Infinite Slash Equinox, dan itu terjadi saat puncak arc invasi kerajaan Spade. Dalam momen krusial itu, Asta harus menghadapi manifestasi awal Lucifero, salah satu iblis terkuat dari dunia bawah, yang saat itu masih dalam bentuk monster raksasa. Dari kejauhan, Asta melepaskan tebasan anti sihir yang tak terhingga, dan dengan satu ayunan itu, dia berhasil membelah tubuh iblis raksasa Lucifero dan menyelamatkan Black Bull yang sebelumnya menghadapi monster Lucifero itu, termasuk menyelamatkan Kapten Yami dan Kapten William, dan saat itu sedang dihisap atau bergabung dengan monster Lucifero itu. Berkat Infinite Slash Equinox, mereka semua bisa selamat dan tidak ikut tertebas, karena ternyata tebasan dari Demon Slasher Katana itu hanya bisa menebas apa yang ingin Asta tebas dan tidak akan menebas apa yang
yang tidak ingin Asta tebas. Visual ini jelas bukan hanya untuk promosi saja. Ada pesan kuat di baliknya, di mana Asta dan kekuatan anti sihirnya siap untuk memasuki babak pertarungan yang jauh lebih besar. Nah, selain itu, akan ada juga ilustrasi spesial yang disumbangkan atau digambar oleh 17 mangaka terkenal, besar, dan luar biasa di Jepang, termasuk oleh Eiichiro Oda dan Masashi Kishimoto. Ini adalah bentuk penghormatan besar kepada Black Clover yang sering dianggap sebagai karya gagal oleh sebagian orang. Tapi nyatanya, bahkan mangaka-mangaka besar yang terkenal karena karya-karya besarnya justru sangat menghargai Black Clover. Mereka dengan sukarela ikut serta dalam menyumbangkan gambar ilustrasi untuk peringatan ulang tahun ke-10 Black Clover. Oh iya, daftar lengkap 17 mangaka itu sebagai berikut. Pertama, Gege Akutami, sang autor Jujutsu Kaisen. Kedua, Toshiaki Iwashiro, sang autor Pesairen. Ketiga, Eiichiro Oda, sang autor One Piece. Keempat, Masashi Kishimoto, sang autor Naruto. Kelima, Tite Kubo, sang autor Bleach. Keenam, Koyoharu Gotoge, sang autor Kimetsu no Yaiba. Ketujuh, Kenta Shinohara, sang autor Witch Watch. Kedelapan, Yuto Suzuki, sang autor Yuragiso no Yunasang. Kesembilan, Ryuhei Tamura, sang autor Beelzebub. Ke-10, Yuto Tsukuda, sang autor Shokugeki no Soma. Ke-11, Kengo Hanazawa, sang autor I'm a Hero Under Ninja. Ke-12, Tadatoshi Fujimaki, sang autor Kuroko no Basuke. Ke-13, Kohei Horikoshi, sang autor Boku no Hero Academia. Ke-14, Yusei Matsui, sang autor Ansatsu Kyoshitsu. Ke-15, Naoya Matsumoto, sang autor Kaiju Hachigo. Ke-16, Daisuke Miyata, sang autor Bokkesang. Ke-17, Yusuke Murata, sang autor One Punch Man dan Isil 21. Kemudian, kita akan masuk ke dalam informasi manganya. Jam Giga edisi musim panas 2025 akan dirilis secara resmi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Di sana akan ada beberapa fitur spesial untuk ulang tahun ke-10 Black Clover, yaitu beberapa bonus eksklusif seperti sebuah pin dengan diameter 56 mm. Totalnya ada 6 buah, menampilkan ilustrasi sampul terbaru yang digambar ulang secara eksklusif. Lalu ada akrilik stand ukuran A5 dengan ilustrasi khusus yang digambar spesial. Ada juga poster spesial 2 sisi yang menampilkan ilustrasi sampul terbaru yang belum pernah dirilis sebelumnya. Dalam edisi spesial ini pun, majalah Jam Giga akan menghadirkan ilustrasi sampul eksklusif, halaman pembuka penuh yang berwarna, dan tentunya menu utama yang kita tunggu-tunggu, yaitu chapter terbaru manga Black Clover. Dalam edisi musim panas 2025 ini, akan ada 3 chapter penuh yang dirilis sekaligus dalam satu terbitan, yaitu chapter 381, chapter 382, dan chapter 383. Ini menjadi kedua kalinya setelah Black Clover pindah ke Jam Giga, Tabata merilis 3 chapter sekaligus. Biasanya hanya 2 chapter dan tidak lebih dari 50 halaman. Sekarang terdiri dari 3 chapter dan kemungkinan akan mencapai 60 halaman. Bagaimana menurut kalian? Selain anime season terbarunya, fitur atau proyek apa yang kalian tunggu dari Black Clover? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian sendiri di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.